أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa segala sesuatu itu adalah bertasbih kepada Allah. Segala sesuatu bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Seperti kicauan burung waktu ini ya, pagi ini, detik ini sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat yang lain itu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Ada lagi yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Jadi bertasbih kepadanya fiha di dalam masjid, bil ghudwi wal asal pada waktu pagi dan sore. Jadi kalau kita itu pagi dan sore berada di masjid. Nah, ini menunjukkan bahwa keterangan ulama ini ya, keterangan ulama bahwa awalnya kewajiban salat itu adalah waktu pagi dan sore. Ya, berarti dua kali, subuh dan maghrib tentu. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Fihi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi di masjid itu pasti ciri-cirinya itu ada seseorang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu seseorang yang tidak disibukkan dengan bisnis, tidak disibukkan dengan harta benda. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Apakah dia itu tidak berbisnis atau tidak bekerja? Ya, tidak bekerja juga. Tapi tidak melalaikan dia dari ingat kepada Allah Subhanahu. Teman-teman yang berbahagia, maaf, lampunya ini sudah padam. Jadi intinya itu begini, zikir itu ya, bahwa zikir itu dijelaskan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Ada yang bermakna wala dzikrullahi akbar, dan bahwa zikir itu akbar, lebih besar pahalanya ketimbang dari amal-amal yang lain. Ada juga yang mengatakan wala dzikrullahi akbar itu adalah bahwa mengingat Allah itu berpahala. Bukan berpahala. Wala dzikrullahi akbar, bahwa mengingat Allah itu adalah lebih besar. Maksudnya lebih besar, lebih sulit. Lebih sulit. Ada yang bermakna begitu. Jadi akbar itu ada yang bermakna lebih besar pahalanya. Ada yang bermakna lebih sulit, karena itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Ada juga yang bermakna bahwa zikir itu yang dimaksud adalah zikrullah, ya, zikirnya Allah, bukan zikir kita kepada Allah, tapi zikir Allah kepada kita. Jadi zikir Allah kepada kita, ingatnya Allah kepada kita itu lebih besar, lebih banyak. Jadi begini, kalau mungkin kita kepada Allah masih disibukkan dengan harta benda sehingga kita itu jarang-jarang kita mengingatnya. Nah, kalau Allah
karena sudah penciptanya sejak diciptakan, sejak kita itu diciptakan atau sejak Allah mencipta kita itu ingat tentang jumlahnya, jumlah makhluknya berapa, nama-namanya, nasib-nasibnya, kemudian sesuatu yang akan terjadi pada kita itu ingat kan kalau Allah. Kalau kita ya nggak bisa, kita itu kan ingatnya ada batas, ingatnya itu hanya sedikit. Jadi menurut pengertian yang terakhir ini ya masuk akal semua sesungguhnya. Yang pertama bahwa zikir itu lebih besar pahalanya. Yang kedua bahwa zikir itu lebih sulit. Yang ketiga adalah ingatnya Allah ketimbang ingatnya kita itu masih besar ingatnya Allah. Bahkan tidak bisa dibatasi ya. Kalau ingatnya kita masih bisa dibatasi, kalau ingatnya Allah tidak bisa dibatasi. Karena ilmunya Allah itu tidak terbatas ya. Kalau kita masih dibatasi usia, masih dibatasi hal-hal yang lain ya, kayak seperti HP, kalau terlalu banyak aplikasinya bisa nge-hang. Kita demikian juga, kalau terlalu banyak yang difikirkan maka zikir kepada Allah akan banyak disita ya, sehingga diisi dengan ingatan-ingatan yang lain. Teman-teman yang saya muliakan, yang berbahagia ya, bahwa di dunia ini selalu menjadi gangguan. Di dunia ini yang menjadi gangguan adalah dunia itu sendiri. Contoh ketika kita mau sholat, maka yang diingat yang di luar sholat. Sesungguhnya kalau kita melupakan atau khusyuk sebelum sholat ya, hati itu ditujukan kepada Allah di sebelum sholat, maksudnya di luar sholat, ini akan lebih mudah kita itu mengingat Allah atau khusyuk dalam sholat. Makanya mursyid thariqah kita yaitu Abah Anum ya, pernah mengatakan jadi kalau belum khusyuk di luar sholat, tidak khusyuk di luar sholat, maka sulit untuk khusyuk dalam sholat. Nah maksudnya begini, karena menurut ungkapan ahli sufi, yang dimaksud dengan wala taqrabus shalat wa antum sukar, janganlah kamu mendekat kepada salat wa antum sukara, sedangkan kamu itu dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini bukan hanya mabuk dalam artian mabuk dengan pil ekstasi, dengan mabuk-mabukan atau minum khamar lah istilahnya, bukan seperti itu. Yang dimasukkan di sini adalah mabuk dengan dunia, mabuk dengan harta ya, mabuk dengan tahta, mabuk dengan wanita. Lah intinya begini, setelah kita mau salat, maka seluruh sesuatu yang selain Allah kita buang ya, kita buang. Jangan lagi ingat wanita, jangan lagi ingat harta ya, jangan lagi ingat sama tahta ya. Tahta, harta, wanita, itulah yang selalu menjadi belenggu, menjadi gangguan di pikiran kita. Intinya kan begini, walaupun nggak dipikirin, walaupun nggak terpikirkan yang saya sebutkan tadi itu kalau sudah bagian kita ya nyampe juga seperti itu, walaupun tidak dipikirin. Walaupun dipikirkan sesuatu itu bisa menjadi milik kita, enggak bisa walaupun sudah dipikirkan. Makanya berpikir dalam sholat itu enggak ada gunanya ya. Berpikir sesuatu dalam sholat itu enggak ada gunanya, bahkan itu hanya menjadi pengganggu aja.
Jadi begini, kita tentramkan dulu hati kita itu dengan berzikir. Seperti yang dilukiskan dalam sebuah ayat Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka itu menjadi tenang dengan sebab mengingat Allah. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dengan berzikir aja hatinya sudah tenang. Jadi apabila kita itu tidak merasa tenang, ini berarti keimanan kita ini masih berkurang. Keimanan kita waktu itu sedang berkurang. Oleh karena itu kita harus curiga setiap hati, perasaan hati yang enggak enak, silahkan cepat eling, cepat ingat ya. Cepat kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah. Jadi dalam kondisi yang tidak menentu, pikiran kacau balau, itu biasanya disebabkan adalah hati sedang, iman sedang menurun. Karena iman kan sudah dijelaskan oleh para ustadz bahwa al-imanu ziyadatun wa yanqus. Ziyadatun, az-ziyadah itu bertambah, wa yanqus itu berkurang. Jadi kapan kita mau mengetahui bahwa iman kita itu berkurang, bahwa iman kita itu bertambah, yaitu kita ketahui bahwa iman itu berkurang dengan melemahnya kita zikir, melemahnya kita ibadah ya. Tidak semangatnya kita ibadah, itu berarti kita sedang diuji dengan kurangnya iman. Nah, kemudian yang bertambah itu seperti apa? Yaitu apabila kita itu sangat antusias ya, sangat menggebu-gebu, sangat ingin ya, sangat cinta dengan ketaatan, sangat cinta dengan ibadah, sangat cinta dengan berzikir dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda iman kita sedang naik ya. Jadi untuk mengukur iman kita itu sekali lagi adalah iman itu menurun dengan menurunnya ketakwaan kita, dan iman itu meninggi yaitu dengan tingginya keinginan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebentar, ini sebentar ada motor lewat. Jadi sekali lagi lanjutan ayat yang tadi itu adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati itu bisa tenang. Jadi kita kalau gundah gulana, galau ya, pikiran kacau, cepat-cepatlah zikir. Zikir itu kan banyak ya. Ada zikir lisan ya dengan baca sholawat. Ada zikir hati yaitu dengan menyebut ismudzat, menyebut Allahu Allah dalam hati. Ada zikir khafi. Zikir khafi itu tidak dibunyikan dalam mulut tapi dibunyikan dalam hati. Ada zikir ruh, supaya ingat bahwa kita itu punya ruh ya. Ada zikir nafas. Yang dimaksud punya ruh itu begini. Jadi segala sesuatu yang bernafas itu intinya dari Allah semua. Berasal dari ruh Allah. Segala yang bernapas akan kembali kepada Allah. Karena dari Allah ia akan kembali kepada Allah. Jadi nafas kita akan terhenti, roh kita akan dicabut setelah nyampe masa aktifnya begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernafas akan merasakan mati. Jadi roh kita itu pemberian dari Allah, bukan hak milik.
ya, tapi hak pakai. Setelah nyampe nanti masa waktunya, ya, sudah habis masa kontraknya, ya diambil oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Jadi begini, lebih ringkasnya kan begini. Ada sebuah ungkapan, ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap kamu itu dari Adam, Adam itu dari debu, Adam itu dari tanah. Jadi kalau jasmani kita itu dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Begitu. Karena jasmani kita itu dari tanah, berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah, masuk di liang lahat. Ya, seperti itu. Kemudian yang dari Allah itu adalah ruh. Ruh kita itu dari Allah akan kembali kepada Allah, seperti itu. Jadi ditanyakan lagi, kemana ya ruh setelah kita mati? Ya kembali sama Allah. Kemana? Ya nggak ada kemananya. Wong Allah itu nggak ada di mana, apa ya? Nggak ada di suatu tempat, ya. Tapi ada di mana-mana, maksudnya di mana-mana itu kekuasaan Allah itu di mana-mana. Bukan berarti Allah ada di sini, ada di tempat saudara, ada di tempat mana ya? Utara, selatan, barat, timur. Bukan seperti itu. Karena Allah itu tidak berjarak. Allah itu tidak butuh kepada arah, ya. Karena itu Allah itu bukan makhluk tapi khalik, bukan pencipta, bukan yang diciptakan tapi pencipta, seperti itu. Jadi kalau pencipta adalah mukhalafatuhu lil hawadis, beda Allah kepada segala yang baharu. Kalau dalam Al-Qur'an, ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau dalam surat Al-Ikhlas itu begini, ada seseorang bertanya tentang Allah. Ada orang bertanya kepada Nabi begini, sif rabbak, sifatkan Muhammad seperti apa ayahmu, Tuhanmu. Ini salah lagi, seperti apa Tuhanmu? Qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu satu, Allahus samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Banyak sungguhnya as-samad itu maknanya, ya. Tapi yang biasa sudah seperti itu. Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak. Tidak seperti keyakinan sebagian agama, ya, bahwa Allah itu punya anak. Enggak. Allah itu maha suci dari beranak. Karena kalau beranak itu sama derajatnya dengan kita. Bukan Tuhan lagi dia. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Ya, karena pencipta itu, masa pencipta mau lahir dari seseorang? Berarti kalau lahir dari seseorang masih lebih tinggi bapaknya, lebih tinggi ibunya derajatnya, kan gitu kan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai, ya, seseorang pun tidak ada yang menyamai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitulah tentang pembahasan saat ini tentang zikir. Jadi zikir adalah rasa ingat. Rasa ingat entah pikiran kita, ya, hati kita, seluruhnya diarahkan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita ingat itu adalah azat, ya, azat pencipta, ya. Bukan yang diciptakan, azat pencipta. Namanya azat pencipta pasti tidak akan sama. Jadi pencipta dengan yang diciptakan beda banget. Yang diciptakan itu enggak mungkin melihat sama sang pencipta. Kalau pencipta jelas melihat. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengawasi dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau kita nggak bisa mengawasi Allah, mengapa? Karena derajat kita itu yang diciptakan, bukan pencipta, ya. La yudrihul absar wa huwa yudrihul absar wa huwal latiful khabir, ya. Mata itu tidak akan bisa memandang Allah, sedangkan Allah bisa memandang, ya, kita, ya.
penglihatan-penglihatan kita semuanya ya di dunia ini dilihat oleh Allah. Wa huwal latiful khabir, dan Allah itu maha lembut dan maha mengawasi ya. Allah latiful khabir, sedangkan Allah itu maha lembut dan maha mengawasi. Ada juga yang bermakna Allah itu maha kasih dan maha mengawasi. Teman-teman yang saya muliakan, mungkin beginilah ya, mungkin hanya ini aja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan singkat. Semoga saja bisa bermanfaat, terutama bermanfaat untuk mengasah iman kita, memperbaiki iman kita agar tidak tercemari dengan iman-iman, dengan keyakinan yang menyesatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.